مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة بالنيات شفاء إلى روح والجسد Pak Haji Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahman wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Ustadz Hidayatus Salam yang sudah menyampaikan tausiah, jazakumullah khairan katsira. Al-Ustadz Hasan, para imam Masjid Al-Munawwar, para pengurus, seluruh jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adhkar. Qala muallif rahimahumullah, wa sunnatu an yaqra'a fi rak'atil ula min salati subhi yaumal jum'ati surata alif lam mim tanzil as-sajdah wa fi thaniyati hal ata 'alal insan wa yaqra'u huma bikamalihima wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas minal iqtisar 'ala ba'dihima fa khilaf sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau menyatakan disunnahkan atau hukumnya sunnah membaca di rakaat pertama dari sholat subuh di hari Jumat, yaitu surat As-Sajdah di rakaat pertama, dan di rakaat kedua surat Al-Insan. Itu kalau ingin sempurna dari bacaan yang mengikuti sunnah Rasul SAW. Kalaupun tidak mampu membaca dua surat itu, bisa membaca surat-surat yang lainnya, tidak ada masalah. Tapi kalau afdoliyah, paling afdol di hari Jumat waktu sholat subuh, kita membaca Alif Lam Mim Tanzil di rakaat pertama sampai akhir daripada ayat tersebut, atau surat Al-Insan, hal ata 'alal insan, hingga selesai. Dan sebelum sholat subuh ada sunnah rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Para fuqaha mengatakan di antara sholat sunnah yang afdal itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu yang sebelum subuh,
itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Maka ini sangat dianjurkan kita untuk mengerjakannya dan jangan sampai kita tinggalkan. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat qobliyah fajar, qobliyah subuh, fil hadar was safar, di saat Nabi sedang ada di tempat tinggal maupun ketika Nabi sedang safar. Berarti ini solat sangat penting. Surat yang dibaca ketika solat sunnah rakaat al-fajri, ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atil fajri qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah. Nabi ketika membaca di rakaat pertama di solat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertamanya Nabi baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu potongan dari ada surat Al-Baqarah. Ada ayat di surat Al-Baqarah dibaca rakaat pertama. Rakaat keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ali Imran, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini riwayat pertama, surat yang dibaca di 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian riwayat Ibnu Abbas tadi sudah dijelaskan. Yang kedua riwayat Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Abi Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat qobliyah fajar rakaat pertama beliau baca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Riwayat ketiga dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yaitu membaca Alam Nashrah Laka Sadrak rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada riwayat yang menyatakan siapa yang membaca dalam solatnya 2 surat tersebut, Allah menjaga dia dari berbagai macam rasa sakit. Man hafaza alam salima min jami'il alam. Siapa yang menjaga di dalam solatnya 2 surat alam, yang pertama Alam Nashrah Laka Sadrak, yang kedua Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, salima min jami'il alam, dia selamat dari segala rasa sakit. Nah, ini beberapa riwayat yang dibaca ketika 2 rakaat sebelum subuh, solat sunnah. Hal yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca juga di dalam solat ba'da maghrib. Solat ba'da maghrib dikenal juga dengan solatul awwabin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan solatul awwabin artinya solat orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Nah, solat ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunannya, yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati 12 sanatan. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, kemudian di waktu tersebut dia tidak berbicara dengan ucapan yang kotor atau ucapan yang buruk,
maka pahalanya itu sama seperti dia beribadah 12 tahun. Jadi kita hanya sholat 6 rakaat ba'dal maghrib, pahalanya Allah berikan 12 tahun beribadah. Nah, surat yang dibaca ketika melaksanakan sholat ba'dal maghrib itu adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ini yang diriwayatkan oleh para muhaddithun. Kemudian disunnahkan wa sunnatu an yaqra fi salatil id wal istisqa fi rak'atil ula ba'dal fatihati qaf wa fi thaniyah iktarabatis sa'ah. Disunnahkan membaca di solat hari raya dan solat istisqa di rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca surat Qaf, di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Wa in syaa qara'a fil ula sabbihisma rabbikal a'la, dan jika dia berkehendak dan dia mau, bisa juga dia membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat kedua dia membaca hal ataka haditsun ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun, keduanya adalah sunnah, membaca dua surat tersebut. Wa sunnatu an yaqra'a fi rak'atil ula min salatil jum'ah surat al-jum'ati wa fi thaniyah al-munafikun, dan disunahkan membaca di rakaat pertama dari salat Jumat yaitu surat al-jum'ah, dan di rakaat kedua surat al-munafikun. Wa in sa'a fil ula sabbihis ma rabbikal a'la wa fi thaniyah hal ataka, atau dia bisa memilih di rakaat pertama membaca sabbihisma dan di rakaat kedua membaca hal ataka haditsun ghasyiyah. Fakilahuma sunnatun, keduanya adalah hukumnya sunnah. Nah, ini beberapa surat yang dibaca ketika kita sholat. Wa sunnatu an yaqra fi raq'ati sunnatil fajr fil ula ba'da al-Fatihah qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, wa fi thaniyah qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sawa'in, wa in syaa fil ula qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalitha qul huwallahu ahad. Fakilahuma sunnah sahha fi sahih Muslim. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kesunahan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika melaksanakan sholat qobliyah fajar. Nah, tujuan daripada Imam Nawawi membuat satu bab khusus tentang bacaan-bacaan surat Al-Quran, tujuannya satu, ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu adalah riwayat bacaan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sholat. Jika sholat sunnah, Nabi bacanya surat seperti tadi. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan, afdoliyahnya lebih besar dibanding kita meninggalkannya. Namun kalau mengganti dengan surat-surat yang lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, sunnah Nabi SAW apabila kita kerjakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan minimal dia dapat dua. Yang pertama, dia dapatkan kecintaan dari Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia mendapatkan gufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, Qul in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, pasti Allah cinta kepada kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita ittiba saja dapat dua, mahabbatullah dan gufran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa untuk kalian, ambil, dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Di dalam hadis demikian juga menjelaskan keutamaan kita ittiba,
mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Karena mau mengikuti keseluruhan itu tidak mampu. Tapi setidaknya ada niat mau mengikuti. Itu yang paling terpenting, niat mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat masa kerusakan umatku, bagi dia pahala seperti 100 orang syahid. Syahid artinya orang yang wafat di medan peperangan, jihad fi sabilillah. Jadi kalau kata jihad di dalam Al-Quran, tidak semua berarti perang. Ya, kalau jihad, kata jihad kemudian setelahnya tidak ada harfu jar, itu artinya perang. Kata jihad dari kata jahada, setelahnya itu ada harfu jar seperti alladzina jahadu fina. Nah, itu kata jihad setelahnya ada huruf jar fi, atau setelahnya ada huruf ila sabilillah. Itu bukan maknanya perang, tapi maknanya bisa dua. Yang pertama melawan hawa nafsu, berjihad merubah karakter dari karakter yang buruk menuju ke karakter yang baik. Tapi kalau tanpa harfu jar artinya peperangan. Nah, di dalam riwayat Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Nah, ini teksnya di dalam Sunan Tirmizi seperti ini. Kalau ada man ahya sunnati faqad ahyani, itu di luar konteks hadis, tapi substansinya itu sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di surga, kata Nabi SAW. Kemudian mengikuti Nabi SAW bukan hanya mengikuti ajaran syariat saja, tapi semua aspek kalau kita ikuti niatnya ittiba kepada Nabi, bernilai ibadah, bernilai pahala. Bahkan selera kita ikutin seleranya Nabi Muhammad, itu dapat pahala, kata Imam Nawawi. Jadi hanya saya suka makan sayur labu. Kenapa engkau suka makan sayur labu? Karena saya dapat riwayat Nabi senang dengan sayur labu. Itu selera kita ikutkan dengan selera Nabi Muhammad, dapat pahala. Keutamaan ittiba. Bahkan disebutkan di dalam Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi riwayatkan satu hadis, Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga hawanya, seleranya, nafsunya, hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua ulama hadis itu, golongan sufi, para asfiya, mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi secara totalitas. Kalau kita kan ikutnya setengah-setengah. Tapi kalau ulama hadis, para asfiya, mereka ikutinya tuh bil kulliyah, secara totalitas. Hingga perkara-perkara yang bukan sifatnya ritual ibadah, mereka ikutin Nabi. Kita ritual ibadah yang Nabi ajarkan, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, banyak kita tinggalkan. Tapi kalau ulama hadis, dalam perkara-perkara mubahat, mereka juga tidak akan tinggalkan selama itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan di dalam satu maqalah beliau, dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Junaid seorang sufi besar, Sayyidut Taifah, pemimpin para golongan sufi. Beliau dilahirkan tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah. Beliau mengatakan, tariqatuna muqayyadun bil kitab wa sunnah. Tarekat kami
terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. At-turuq kulluha masdudah alal khalqi, jalan-jalan kebaikan seluruhnya tertutup kecuali illa man iktafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya jalan kebaikan. Jika ada peninggalan Nabi di dalam sebuah ajaran, peninggalan Nabi di dalam sebuah kebaikan, jejak langkah Nabi di situ ada, kita ikuti, pasti itu kebaikan. Kemudian beliau mengatakan wattaba'a sunnatah wa lazima tariqatah, yaitu selalu mengikuti sunnahnya Nabi dan melazimkan tarekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha, yang lahir tahun 470 Hijriah, beliau wafat pada tahun 561 Hijriah. Beliau memberikan wasiat kepada putranya sebelum meninggal. Ya bunayya, wahai anakku, ij'alil kitab wa sunnah, jadikanlah Al-Quran dan sunnah janahaika, dua sayapmu. Bir bihima ilallah, dengan dua sayap tersebut terbanglah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling Al-Quran dan paling sunnah itu para sufi. Kalau zaman sekarang para sufi dituduh pelaku bid'ah, itu kan hal yang bertentangan dengan kenyataan. Mereka punya tingkatan pengamalan Al-Quran dan sunnah, itu mereka mengikuti secara totalitas, keseluruhan, tidak setengah-setengah. Nah, mengikuti Nabi Muhammad SAW bagi mereka bukan sekedar mencari pahala, sebagaimana terminologi fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu umumnya orang-orang seperti itu. Kenapa melakukan sunnah? Ya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, itu terminologi fugaha paling awam seperti itu. Tapi tingkatan para asfiya, mereka mengikuti Nabi bukan hanya sekedar mencari itu, tapi bentuk terjemahan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya, in kana hubbuka shadiqa la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Jika cintamu kepada Nabi Muhammad itu cinta sejati, pasti engkau taat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan taat kepada orang yang ia cintai. Jadi kita ikuti Nabi bukan sekedar hanya ingin mencari pahala, tapi juga sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah substansi hadis, seakan-akan dia menghidupkan aku. Syawahid, ilustrasi, kita lihat contoh bagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari zaman sahabat. Ada sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik. Diceritakan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, juga dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Anas bin Malik awalnya tidak terlalu senang dengan sayur labu. Sayur labu ini kan Nabi katakan dia adalah sayur pohon yang tumbuh untuk saudaraku Yunus. Innaha syajaratu akhi Yunus, kata Nabi. Labu, buah labu, sayur labu itu. Sayur labu itu, kata Nabi SAW, itu adalah pohon yang Allah tumbuhkan untuk saudaraku Yunus, yaitu Nabi Allah Yunus alaihissalam. Jadi secara sejarah Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan paus, terdampar di satu pulau dalam keadaan lemas, belum makan, Allah tumbuhkan pohon di hadapannya. Pohon itulah pohon labu. Kenapa yang ditumbuhkan pohon labu? Karena daunnya berfungsi juga sebagai pakaian. Kemudian buahnya itu bisa dimakan secara mentah. Maka Nabi katakan itu pohon saudaraku Yunus. Anas bin Malik awalnya tidak suka dengan sayur labu. Tapi ketika pada satu hari Nabi kita Muhammad SAW diundang di salah satu rumah sahabat, kemudian Anas bin Malik ikut serta hadir bersama Nabi. Jadi Anas bin Malik memperhatikan ternyata Nabi SAW itu senang dengan sayur labu. Hingga beberapa kali beliau mengambil itu sayur labu,
makan selesai ambil lagi. Maka Anas bin Malik memperhatikan, oh ternyata Nabi SAW sangat suka sayur labu. Kemudian beliau mengatakan, falam azal uhibbud dubba min yauma izin. Maka sejak hari tersebut, ketika saya melihat Nabi SAW suka kepada sayur labu, mulai hari tersebut sampai selama-lamanya saya suka sayur labu. Nah, itu seleranya Anas bin Malik mengikuti seleranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan, ketika kita mengikuti atau kita menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi, maka itu juga hukumnya mustahab, dianjurkan. Sahabat yang kedua yang terkenal sangat ittiba, ya semua sahabat ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil contoh yang 2 orang saja, 2 atau 3 orang. Ibnu Umar itu saking ittiba kepada Nabi, kalau pergi sholat beliau ikut jalan yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad. Bahkan kendaraan Nabi itu, Nabi punya kendaraan, apa itu unta, apa itu himar, berjalan di satu jalan di kota Makkah, ada satu pohon, itu Nabi selalu berputar di pohon itu menggunakan kendaraannya. Nah, Ibnu Umar ketika Nabi sudah wafat, beliau juga demikian, punya kendaraan selalu berputar di situ. Sahabat-sahabatnya memperhatikan, kenapa kami lihat kendaraan selalu berputar di pohon itu. Kata Ibnu Umar, karena Nabi Muhammad SAW ketika hidup, beliau sering lewat dengan kendaraannya berputar di pohon itu. Jadi Ibnu Umar mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jenggotnya Nabi, beliau selalu menjaga ukuran jenggot. Ibnu Umar riwayatkan jenggotnya Rasulullah SAW itu segenggam telapak tangan yang digenggam. Ditanya, kenapa setiap saat engkau selalu menggenggam jenggotmu? Kata Ibnu Umar, karena saya ingin jenggot saya persis ukurannya seperti ukuran jenggot Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jadikan persis ukuran jenggot, cara berjalannya Nabi, semuanya diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ayah beliau Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu kali makan, beliau jadi khalifah, makanannya sangat sederhana. Kemudian setiap makan hanya 1 lauk. Ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau kalau makan, ini ada makanan banyak, ada lauk banyak, tapi setiap kali makan hanya mengambil 1 lauk. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya mengikuti saudara saya Abu Bakar. Abu Bakar memakan selalu 1 lauk. Dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang makan selalu dengan satu lauk. Jadi dari sisi selera saja mereka ikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan syariatnya? Bagaimana dengan syariatnya dan sunnah-sunnah yang sifatnya ibadah? Jauh mereka lebih memperhatikan itu. Kemudian generasi berikutnya, Imam Malik bin Anas. Dulu di zaman tersebut ada 2 firqah besar, ada ashabur ra'yi, ada ashabur riwayah. Jadi kalau di Irak, situ pusat peradaban pendidikan Islam. Di masa Imam Abu Hanifah di situ, Imam Ahmad bin Hanbal di situ, Imam Syafi'i juga sempat ke situ, kemudian ke Mesir. Nah, mereka terkenal dengan nama ashabur ra'yi, kekuatannya analogi. Mereka punya riwayat hadis tapi tidak sebanyak di Hijaz. Di Hijaz itu namanya ashabur riwayah atau ashabul hadis. Nah, Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, di dalam ittibanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalau disuguhkan buah semangka bitih, beliau tidak pernah makan buah semangka. Padahal di dalam riwayat Nabi SAW pernah dan sering memakan buah semangka. Dalam bahasa Arabnya bitih. Disebutkan di dalam kitab-kitab Asy-Syama'il, menyebutkan Nabi kalau makan buah-buahan diantaranya buah semangka. Para murid-muridnya Imam Malik bin Anas memperhatikan Imam Malik, kalau disuguhkan buah semangka, beliau tidak makan buah semangka. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak pernah makan semangka? Maka Imam Malik menjawab, lam a'rif kaifa ya'kulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiha. Alasannya satu, saya belum tahu cara makan semangka Nabi seperti apa. Cara makan semangka Nabi Muhammad seperti apa saya belum tahu. Makanya saya tidak makan semangka.
Kalau saya dapat riwayat cara makan semangka dari Nabi Muhammad, saya akan makan buah semangka, akan makan mengikuti cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para ulama di dalam ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang kitab Tarikh Dimashq bernama Imam Ibnu Asakir, waktu keluar bersama khalifah, amirnya, gubernurnya bernama Nuruddin Zanki, dalam satu peperangan melawan Faransa, mereka kaum muslimin di Damaskus jihad melawan orang-orang Prancis di zaman itu. Ini amir, raja, khalifah Nuruddin Zanki yang menyelamatkan kuburan Nabi ketika dua orang Andalus Nasrani menyamar jadi orang Islam melaksanakan ibadah haji. Ternyata mereka menyewa rumah di pinggiran makam Nabi di Masjid Nabawi, kemudian menggali terowongan bawah tanah, tujuannya untuk mencuri jasadnya Rasul. Tapi beliau ketahuan lewat mimpi, Nabi mengatakan ada dua orang yang mau menyakiti saya. Nuruddin Zanki lah yang datang ke Madinah dan menyelamatkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuruddin Zanki keluar memegang pedang. Kemudian Ibnu Asakir mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, cara memegang pedangmu salah. Cara memegang pedangmu salah. Nabi SAW memegang pedang bukan seperti itu dengan caranya. Ada cara memegang pedangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi cara memegang pedangnya saja itu ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Demikian pakaian. Kalau kita lihat ulama-ulama Tarim Hadramaut itu paling lengkap kalau kostum mengikuti Nabi. Kostum yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita lihat pakai imamah. Nabi pakai imamah. Perbedaannya dengan orang-orang musyrik di zaman itu, tidak pakai kopiah. Kalau orang-orang musyrik pakai imamah tapi tidak pakai kopiah, langsung rambut. Nabi membedakan al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Nabi katakan dalam hadis, perbedaan cara memakai imamah antara umat Islam dengan orang musyrik, yaitu orang Islam memakai imamah di dalamnya sudah ada kofiah. Makanya kita pakai kofiah baru imamah. Tapi orang musyrik tanpa kofiah langsung imamah. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat memakai rida. Ini namanya rida. Nabi memakai rida. Riwayat yang lain Nabi pakai jubbah. Sudah pakai rida, imamah, jubah. Pakai cincin. Cincin di tangan kanan, di tangan kiri, kelingking atau jari ini, jari manis. Kemudian Nabi menggunakan tongkat ukaz. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan usia 40 tahun baru saya pakai tongkat. Lamma balaga arba'in sanatan sauru Imam Syafi'i yamshi alal asaf. Imam Syafi'i ketika usia 40 tahun menggunakan tongkat untuk berjalan. Kemudian ditanya, kenapa engkau menggunakan tongkat? Udzakiru nafsi anni musafir. Untuk mengingatkan diri saya musafir. Karena para musafir itu kan kalau mereka melakukan perjalanan menggunakan tongkat. Nah, kita di dunia ini musafir. Filosofinya kita di dunia ini musafir karena tujuan kita bukan di sini. Ini hanya perjalanan hidup saja. Tahapan hidup yang akan berakhir di akhirat. Makanya namanya akhirat. Akhirat artinya akhir. Akhir alam kita di situ, akhirat. Jadi bukan di dunia, akhir alam kita. Berarti kita di sini dikatakan oleh Nabi Isa, ad-dunya kintarah fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia itu jembatan, tempat lewat. Kalian di dunia ini hanya lewat. Jangan berpikir tinggal di situ selama-lamanya. Itu filosofi daripada tongkat. Seluruh pakaiannya para ulama Ahlul Tarim khususnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tazkirun Nas, mengatakan kalau seandainya ada yang meminta dalil kepada saya tentang pakaiannya ulama-ulama Tarim, saya akan jelaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan oleh Ustadz Hidayatus Salam, pentingnya sanad di situ. Ya, karena Nabi warisi ilmu. Ilmu ini warisan. Warisan itu didapat harus punya darah biologis bersambung kepada keluarganya.
Demikian ilmu harus punya rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau kalau disajikan kopi, itu beliau tidak mau minum kopi. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Latif, dikasih kopi gahwa, tidak mau minum. Ditanya kepada beliau, kenapa tidak minum kopi kalau disajikan? Karena kopi tidak ada di zaman Nabi. Kopi tidak ada di zaman Nabi. Bukan saya mengharamkan kopi, tidak. Tapi saya mengikuti semua cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, dan cara minum kopi Nabi. Belum ada riwayat yang sampai kepada saya. Jadi beliau pakai siasat, ada siwak. Beliau ambil siwak, kemudian siwaknya dicelupkan di dalam kopi. Setelah itu beliau menggunakan siwak. Kalau siwak caranya ada riwayat, angka 8. Angka 8. Kemudian ditanya kepada beliau, wahai Habib, kenapa engkau minum kopi menggunakan siwak? Agar dapat sunnah Nabi Muhammad. Karena ketika menggunakan siwak, ikut Nabi Muhammad, dapat pahala sekaligus dapat minum kopi. Jadi luar biasa ittibanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siwak itu dia sunnah. Laula asyakku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat bersiwak. Nah, ini pembahasan yang nanti kita akan lanjutkan tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, surat-surat yang dipilih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma naffi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.